dari kami udah jelas dalam gugatan, kami cuma minta hak. Apa yang di ini tolong diberikan, dan apa yang bukan miliknya tolong dikembalikan. Jadi karena yang kami minta di luar gugatan ini ada juga permintaan untuk mengembalikan harta bawaan. Ya, sempat ke pengadilan agama juga. Ya, alhamdulillah hari ini sidangnya untuk menentukan jadwal berikutnya, yaitu tanggal 8 Juli. Kebetulan pihak Arik datang tadi bersama pengacaranya. Kemudian kami juga datang walaupun selisih jalan, tapi hakim juga ngerti bahwa sebetulnya ini kan baru pertama kali setelah PSBB. Jadi kita lagi nentuin jadwal untuk berikutnya itu tanggal 8 Juli. Nah, di situ hakim berpesan untuk masing-masing prinsipal untuk datang dan dicoba untuk mediasi awal. Ya, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, tanggal 8 Juli jam 9 pagi di Pengadilan Agama Cibinong di ruang sidang 1, nanti saya membawa prinsipal saya, Sania Marwah, untuk selain sidang pertama kali, sidang perdana, kemudian ada mediasi. Hari ini mungkin prinsipal sendiri hadir Bang, dari Arik dan dari Marwah sendiri? Kalau hari ini yang datang hanya dari pihak Arik. Kami hargai tadi beliau datang dan mendaftarkan kuasanya. Kalau kami sudah ada e-court, jadi otomatis kami cuma datang untuk mencari tahu kapan ada mediasi. Makanya hari ini klien kami prinsipal Sania Marwah tidak datang dikarenakan kita baru ingin tahu dulu nih setelah PSBB ini apa agendanya. Makanya sudah ditentukan jadwal tanggal 8 Juli, insya Allah tidak ada aral melintang, Sania Marwah pasti datang. Bang, tapi sejauh ini pihak dari Arik sendiri kooperatif nggak sih Bang untuk membicarakan harta gonogini ini sendiri? Dengan datangnya beliau dan kuasa hukum yang baru, saya pikir sangat serius ya menghadapi permintaan kita. Ya, insya Allah saya rasa di tanggal 8 Juli akan terkuak sebetulnya tanggapan aslinya bagaimana. Karena terus terang kami sudah mencoba untuk berkomunikasi di luar pengadilan, tapi terus terang mungkin kita berharap bahwa pengadilan ini ultimum remedium, di mana hasil yang terbaik itu yang dikeluarkan oleh pengadil. Mudah-mudahan tidak ada yang direndahkan di sini, tidak ada yang ditinggikan. Mudah-mudahan kita cuma mencari siapa yang berhak. Seperti apa respon pihak Arik sendiri waktu membicarakan ini di luar? Mikir ada, ya Sir. Seperti apa respon dari pihak Arik sendiri Bang? Tanggapan mereka seperti apa waktu mendengar permintaan dari Marwah? Kalau terus terang untuk officialnya, konfirmasinya belum ada. Ya kan, artinya kan mungkin kami mengira-ira bahwa beliaunya ingin berbicara langsung di depan para pengadil, sebetulnya sikap dia gimana. Kalau dari kami udah jelas dalam gugatan, kami cuma minta hak. Apa yang di ini tolong diberikan, dan apa yang bukan miliknya tolong dikembalikan. Jadi karena yang kami minta di luar gugatan ini ada juga permintaan untuk mengembalikan harta bawaan. Jadi di dalam bernegara ini yang namanya harta itu ada 5. Ya, satu itu harta bawaan, yaitu harta pribadi. Yang kedua itu hadiah. Yang ketiga itu harta gonogini. Yang keempat itu ada harta warisan. Yang kelima adalah harta menurut perjanjian nikah. Jadi yang kami minta di luar harta gonogini adalah harta bawaan. Itu sudah kami layangkan somasinya dan sudah ditanggapin juga. Cuman memang realisasinya belum ada. Gitu aja. Ada total nominal nggak sih Bang? Kami udah pernah menyebut dalam wawancara sebelumnya, yang kami minta nilainya kira-kira sekitar 3 miliar. Bang, berarti ini kan sudah berjalan 3 tahun Bang, perceraian ini sendiri. Banyak yang bertanya-tanya apa yang bikin lama menghambat ini sendiri Bang? Nggak selesai kayaknya. Menurut saya sistem peradilan di Indonesia cukup bagus. Cuman
yang terus terang karena mungkin saling mengklaim yang paling benar, sehingga seharusnya yang sudah selesai tapi ya harus diselesaikan oleh para pengadil. Jadi sebetulnya kalau kita berpegangan kepada faraid hukum Islam, apa yang menjadi hak itu udah jelas terang benderang. Contoh kayak cerai. Kalau misalnya di Undang-Undang Perkawinan sendiri, ketika salah satu pihak menyatakan bahwa sudah tidak bisa disatukan kembali, artinya cerai itu pasti jatuh talak. Itu yang pertama untuk hal cerainya. Yang kedua untuk hal anak, yang pasti kamu tanya tadi soal anak, kenapa kok sampai sekarang belum putus kasasinya? Nah, di tingkat pertama itu diputus bahwa anaknya dibagi dua. Padahal menurut hukum Islam dan Pengadilan Agama juga tahu sendiri, sebetulnya kalau anak di bawah umur, yaitu hadonah, dan dia mumayiznya di bawah 12 tahun, itu adalah hak dari ibunya, otomatis. Jadi tidak ada cerita dari dinas sosial atau komisi pengadilan anak apa segala macam, kecuali ibunya tidak cakap untuk mengurus anaknya. Kalau ibunya cakap, ibunya bukan pesakitan yang terpidana atau di orang gila atau yang gampangnya ya tidak layak ya, itu dia tidak berhak atas pengasuhan anaknya. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah, makanya kami sangat menghargai dari hasil banding yang dibanding oleh pihak bapaknya Arik. Dia tidak puas kan karena anaknya dibagi dua hasilnya. Beliaunya banding dan hasilnya keadilan di Indonesia itu masih ada dan hukum di Indonesia itu masih ada bahwa anak-anaknya hak asuhnya dikembalikan kepada ibunya 100% keduanya. Itu mengkoreksi dan membatalkan hasil yang di tingkat pertama Pengadilan Cibinong. Makanya ini koreksi juga buat para hakim di Pengadilan Cibinong untuk memutus perkara ini dengan hati-hati. Jadi jelas bahwa hukum Islam itu terang benderang. Jadi kalau diinterpretasikan lain, kayak misalnya hak asuhnya dibagi dua, langsung dikoreksi sama Pengadilan Tinggi Agama. Jadi hati-hati. Nah, kalau untuk kasasinya, insya Allah kalau memang tidak ada kejanggalan-kejanggalan, ya saya tidak ingin mendahului putusan hakim, tapi menurut hukum yang kita belajar bareng-bareng dari hakim, pengacara, jaksa atau orang-orang yang bergerak di bidang hukum, bahwa kalau misalnya anak di bawah 12 tahun dan tidak ada cacat dari ibunya, kemungkinan besar anaknya hak asuhnya adalah di ibunya 100%. Tapi kan sejauh ini masih di tangan Arik kan, Bang? 100% memang si Arik masih melakukan kasasi. Dia mengupayakan bahwa sebetulnya mengklaim bahwa ibunya tidak layak. Mencoba mengklaim, tapi nggak apa-apa, itu hak beliau. Tapi harus diingat sebetulnya bahwa tugas seorang ayah itu bukan mengasuh langsung anaknya dengan mengambil hak asuhnya. Tapi hak asuhnya itu dijabarkan dengan dia memberikan rezeki ke ibunya untuk mengasuh